lagi dengan aku, Sudianisi, dan di sini kita akan membahas mengenai soal-soal akuntansi. Tapi sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah subscribe, tekan tombol bell, like dan komen. Dan buat kalian yang baru aja datang di channel YouTube aku, jangan lupa juga ya. Sebelum kalian lihat video aku ini, kalian harus lihat video aku yang sebelumnya mengenai pengantar akuntansi. Di sana di playlist itu kalian bisa lihat video aku mengenai pengantar akuntansi, ada persamaan akuntansi, ada siklus akuntansi, ada akun-akun dalam akuntansi, terus ada posisi akuntansi itu akunnya masuk kemana, ke debit kah atau ke kredit kah gitu. Tapi kalau kalian udah menguasai itu tadi, kalian bisa langsung lihat video aku yang ini. Oke, langsung aja kita bahas mengenai tutorial soal-soal akuntansi. Jadi ini lebih ke pengerjaannya. Aku sodorkan terlebih dahulu mengenai soalnya. Nah, jadi ini dia soalnya teman-teman. Aku bacain ya. Nomor 1. Tuan Buntar bermaksud mendirikan perusahaan pembuat software komputer yang diberi nama Buntar Software. Tuan Buntar menyerahkan uang kepada perusahaan sebesar $15.000. Jadi ini artinya perusahaan menerima uang sebesar $15.000. Ini uang digunakan untuk modal perusahaan. Jadi nanti kas ini bertambah, lalu modal perusahaan juga bertambah. Kalau kas bertambah, maka asetnya kan bertambah. Berarti kalau aset bertambah, maka di debit. Berarti nanti kas di debit sebesar $15.000, lalu yang dikredit yaitu modal perusahaan sebesar $15.000 juga. Jadi modal ini kan masuk ke sebelah kanan yaitu kredit. Jadi kalau dia bertambah maka dia akan dikredit. Kalau kalian belum lihat persamaan akuntansi video aku persilahkan di sana membahas mengenai persamaan akuntansi mengenai debit kredit. Oke, lanjut yang kedua, soal yang kedua. Perusahaan membeli peralatan berupa beberapa komputer seharga $7.000 secara tunai. Jadi perusahaan ini mengeluarkan uang sebesar $7.000 secara cash untuk membayar peralatan komputer. Jadi perusahaan menerima aset berupa komputer, jadi aset perusahaannya kan bertambah lagi. Jadi kalau aset ini bertambah maka di debit. Berarti nanti peralatan di debit sebesar $7.000, dan karena ini perusahaan secara tunai membayarnya, berarti kan kasnya berkurang. Kalau kasnya berkurang berarti kan asetnya berkurang. Berarti kalau aset berkurang maka di kredit. Jadi peralatan di debit, lalu yang dikredit kas sebesar $7.000. Lanjut soal yang ketiga lagi. Perusahaan membeli sublease komputer seharga $1.600 secara kredit. Jadi perusahaan ini membeli perlengkapan kantor dengan cara utang. Perusahaan menerima peralatannya kan bertambah. Jadi kalau aset perusahaan ini bertambah, maka akan di debit karena perlengkapan ini masuk ke kelompok aset. Jadi perlengkapan atau sublease kita debit, lalu yang dikredit yaitu utang. Kenapa? Karena utang ini kan berada di posisi sebelah kanan atau berada di posisi sebelah kredit. Jadi di kredit yaitu utang sebesar sebesar $1.600. Yang selanjutnya nomor 4. Perusahaan menerima uang sebesar $1.200 karena telah selesai membuat program komputer sesuai pesanan pelanggan. Jadi perusahaan ini menerima uang karena perusahaan ini telah memberikan jasa kepada pihak lain, yaitu berupa program komputer. Jadi perusahaannya ini perusahaan jasa. Maka kasnya kan ini bertambah sebesar $1.200, dan perusahaan telah menyerahkan jasanya kepada pihak lain itu. Jadi ini boleh diakui langsung sebagai pendapatan perusahaan. Tapi kalau perusahaan ini belum memberikan jasanya, maka perusahaan belum bisa mengakui sebagai pendapatan, tapi diakui sebagai utang dengan nama akun pendapatan diterima di muka. Oleh sebab itu pendapatan diterima di muka ini masuk ke kelompok utang. Soal yang kelima. Perusahaan memasang iklan pada surat kabar dengan ongkos sebesar $250. Jumlah tersebut akan dibayar kemudian. Jadi perusahaan ini membayar ongkos untuk iklan. Jadi ini masuk ke beban iklan.
dengan cara kredit karena akan dibayar kemudian. Jadi bebannya ini kan bertambah. Kalau beban bertambah, menurut persamaan akuntansi, beban bertambah kan di debit. Jadi nanti beban iklan di debit, lalu yang dikredit adalah utang sebesar $250. Oke, itu dulu ya yang kita bahas hari ini, yaitu ada 5 soal dan kita akan melanjutkannya ke hari yang besok lagi. Ada 10 soal kita bahas, yang sisanya nomor 6 sampai 10. Oke, itu dulu yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.